Oke, perkenalkan nama saya Vanessa Santoso dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Mahasiswa Bina Nusantara Pencinta Alam. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, beberapa waktu lalu sempat ada isu berita ya, Betul. Brazil yang tewas di Gunung Rinjani. Nah, menurut informasi ini turis asal Brazil ini nggak mempunyai pengalaman dalam mendaki gunung. Oke. Nah, menurut kamu apakah bisa dibilang turis asal Brazil ini mungkin kelupaan mempersiapkan pendakian di Gunung Rinjani sehingga mungkin ia tidak memiliki persiapan yang matang buat mendaki? Oke. Kemarin memang cukup menggembarkan ya untuk kasus turis asal Brasil ini, yaitu Kak Juliana jatuh di Gunung Rinjani. Jadi ketika kita melihat pengalaman dia mendaki gunung itu minim banget. Jadi dia truly dependent on their tour guide. Jadi saat itu dia dipimpin oleh satu tour guide, di mana satu tour guide itu memiliki rombongan yang banyak. Mungkin yang saya tahu itu 6 orangan. Nah itu menurut saya cukup banyak ya dan melebihi kapasitas. Karena sebaiknya sebenarnya untuk satu orang tour guide itu alangkah baiknya bisa menghandle satu orang saja. Nggak perlu lebih banyak kayak 5-4 gitu. Karena kita juga melihat ketika kita berjalan gitu, kita nggak mungkin bisa fokus ke semuanya. Misalkan kita 5 orang, tapi kita tersebar. Nggak mungkin satu tour guide itu bisa ngeliat ke seluruh arah. Jadi banyak banget. Terus ketika kita melihat dia ini turis, Kak Juliana ini turis. Biasanya turis itu kesini ngapain sih? Mau jalan-jalan. Bawaannya cuma ya baju biasa, baju pantai. Mau menikmati ya keindahan Lombok, keindahan Indonesia. Nah, ketika dia datang ke Gunung Rinjani, mungkin tujuannya itu juga. Dengan tambahan ada tour guide yang bisa ngebantu dia. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya perlengkapannya kurang karena dia datang ke Indonesia untuk menikmati saja, bukan untuk mendaki gunung. Dan ya untuk tour guide-nya pun memiliki overload menurut saya gitu. Makanya bisa dibilang kalau Kak Juliana ini truly dependent on her tour guide. Berarti sebenarnya masih bisa dipertimbangkan nih sebenarnya antara tour guide-nya atau Kak Juliana. Betul. Sebenarnya yang kurang prepare atau mungkin panduan itu belum pas kali ya. Ditambah juga kan Gunung Rinjani itu kan gunung di atas 3.000, lebih tepatnya 3.700. Itu cukup membahayakan, bahkan untuk mendaki kami juga itu truly banyak banget persiapan-persiapan yang kita perlukan gitu. Yang kita lihat mulai dari latihan fisik dan lain-lain itu banyak banget. Nggak bisa cuma mau naik nih, terus langsung naik, nggak bisa gitu. Agak sulit lah. Berarti butuh persiapan matang. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Kira-kira kalau dalam pendakian gunung tuh hal-hal apa sih yang perlu diwaspadai? Mungkin kan kayak tadi mungkin treknya yang sulit, atau mungkin cuacanya terlalu dingin, bisa kena hipotermia atau ada. Oke, mungkin 3 yang aku bakal bahas itu yang 2 terlebih dahulu ya, yang untuk cuaca dan juga trek yang terjal. Jadi cuaca di alam itu emang nggak nentu, apalagi kalau di kota kita ngeliat aplikasi weather juga kadang kayaknya hujan nih, ternyata nggak hujan gitu. Apalagi di alam kan nggak ada signal atau gimana, kan cuma bisa ngeliat awan nih, awan pun kayak susah diprediksinya. Nah, emang cuaca itu sangat berpengaruh, makanya pas pendakian gunung kalian mempersiapkan untuk tiap situasi yang akan terjadi ketika di alam. Salah satunya hipotermia. Mungkin ada juga yang sering kesleo karena salah mijak gitu kan. Terus ya kepelintir atau gimana pun itu. Nah, semua itu harus dipersiapkan. Mulai dari P3K, alat-alat yang kalian bawa, jaket, dan lain-lain itu harus dipersiapkan. Terus untuk trek yang terjal, sebelumnya ketika kita mau menaiki sebuah gunung, itu kita riset kecil-kecilan lah. Kira-kira gunung ini berapa mdpl, treknya kayak gimana, jalur pendakiannya kayak gimana, dan biasanya kita tuh menggunakan sebuah peta offline. Jadi ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan ketika mendaki gunung, dan itu tuh bisa ngeliat, oh kita lagi on track, gitu. Nah kalau untuk penunggu sebenarnya ada yes ada no-nya ya. Agak bingung juga karena kadang kala biasanya karena kelalaian kita sendiri, makanya kita kayak menganggap ini kayaknya ulah penunggu. Padahal sebenarnya kayaknya kita yang panik, makanya kita kayak takut nih. Nah ketika kalian merasa kayak gitu, lebih baik jangan panik sama sekali. Tenang aja, karena ketika kalian panik itu, kalian tuh bisa memunculkan beberapa situasi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan yang saat itu kalian alami. Gitu.
Oke, berarti ternyata minggu tuh bisa jadi kayak apa namanya? Khayalan gitu lah, kayak Sugesti. Betul. Kalau ada yang aneh-aneh berarti penunggu gitu. Kayak gitu ya. Iya, kadang-kala begitu. Oke, berarti kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan lagi pendakian gunung, mungkin bisa terjadi kan hal-hal yang di luar dugaan nih. Betul. Kamu sendiri apa yang perlu disiapin ketika ingin mendaki gunung? Selain fisik, body harus fit. Betul. Enggak boleh boleh dijelasin juga nggak persiapan mental? Oh, mental. Oke. Mungkin aku bahas secara keseluruhan dulu. Pertama, tentu latihan fisik itu wajib. Ya, lari dan lain-lain untuk memperkuat diri kalian. Menghadapi semua alam, semua cuaca, semua situasi yang ada di gunung. Itu kalian harus mempersiapkan fisik. Kedua, ada perlengkapan. Perlengkapan itu sangat dibutuhkan, apalagi ketika kalian mendaki dengan hanya pakai baju tipis misalkan di gunung salju. Gak mungkin dong di gunung salju pakai pakaian tipis, yang ada kalian ya mengubur ini sendiri gitu. Agak mengerikan. Yang ketiga tentu ya mental. Jadi mental, ada satu kalimat yang mungkin dipegang banget sama aku. Ini dari Swana Rapala sendiri. Senior-senior aku ketika mengajak aku naik gunung, mereka tuh memiliki kalimat ini sebagai pegangan lah. Kalau kita ke gunung, tujuan kita tuh bukan ke puncak, melainkan kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat sentosa ke keluarga masing-masing. Itu benar-benar ngena dan aku simpen terus. Soalnya ya ternyata bener loh, gunung tuh gak akan kemana-mana guys. Dia stay di satu tempat, tapi keluarga itu gak bakal bisa. Kalau misalnya kalian hilang, kalian nggak bisa balik lagi gitu. Maka dari itu, tujuan kita naik gunung itu bukanlah puncaknya. Nikmatin aja perjalanannya, mau kalian ke puncak atau enggak, nikmatin aja, jalan aja. Kalian pasti ingatnya tuh momen-momen di perjalanannya bersama teman-teman, bersama keluarga, ataupun bersama rekan-rekan kalian gitu. Berarti kan ini secara mental nih. Kalau misalnya secara fisik, kayak misalkan ada nggak sih kayak pokoknya ada nih latihan fisiknya adalah harus squat jam 25 kali per hari. Gimana gitu tuh ada nggak sih kayak? Sebenarnya kalau untuk ketentuan fisik itu nggak ada ya sebenarnya. Jadi kita emang gunung itu melihat sendiri, penilaian sendiri. Kalian tuh kira-kira sanggup nggak ya? Karena kan sebelumnya kita juga ada riset-riset kecil-kecilan ya tentang gunung yang mau didaki. Nah itu pasti kalian tahu medannya kayak gimana, kira-kira gimana. Menurut kalian apakah dengan latihan fisik yang saat ini itu cukup buat kalian naik? Jadi kalau misalkan di saya sendiri, latihan fisik kita itu banyak. Jadi bisa dari lari, squat jump, squat, terus sit up, back up, itu banyak banget. Dan itu benar-benar mempersiapkan kita untuk pendakian. Apapun situasinya, kita siap, fisik kita siap, mental kita juga udah ada. Gitu. Oke deh, berarti tadi ternyata emang harus olahraga gitu. Betul. Kalau kaku-kaku kayak naik satu dikit Kalau misalkan naik tangga dari lantai 1 ke lantai 8 ini udah kram, wah bahaya juga ya. Itu nggak masuk ya? Cukup bahaya ya. Itu kategori maksudnya bahaya kalau mau naik gunung ya? Iya, apalagi kalau misalkan di atas 2000, 3000 itu bahaya banget. Kalau baiknya kalian latih dulu, baru. Kalau sepedahan 70 kilo? Mungkin dengan adanya kejadian ini nih, apa sih yang perlu diperhatiin lagi bagi pemerintah setempat untuk meminimalisir kecelakaan serta pendakian gunung? Mungkin lebih ke tanggapannya gimana? Alat-alat yang mesti diberikan segera gitu ke ban gitu. Oke, menurut saya sendiri saat ini karena ada kasus ini mungkin jadi booming banget dan banyak banget netizen berkomentar. Dari saya sendiri, menurut saya pemerintah tuh harus memiliki regulasi tour guide yang benar-benar spesifik. Jadi nggak sembarang tour guide itu bisa masuk ke Gunung Rinjani. Karena ya Gunung Rinjani berbahaya, dia juga tinggi gitu kan. Dan cuacanya juga bermacam-macam gitu. Cukup berbahaya bagi pemula untuk menaiki Gunung Rinjani tanpa tour guide yang bersertifikat. Mungkin bisa menjadi salah satu regulasi yaitu ya sertifikasi tour guide untuk masuk ke Gunung Rinjani. Apa aja yang diperlukan itu bisa dijadikan regulasi yang tetap gitu di Gunung Rinjani sendiri. Selanjutnya juga aku ngeliat kayak saya ngeliat kayak Gunung Rinjani ini tuh banyak banget turis loh, turis asing, turis lokal itu banyak banget yang mengunjungi Gunung Rinjani untuk menikmati keindahan Indonesia ya. Kita bisa lihat dari foto-foto itu Gunung Rinjani itu indah banget. Dan itu alamnya Indonesia loh. Itu cukup harus dibanggakan kita sebagai orang Indonesia juga. Tapi mungkin kita bisa menyesuaikan kembali Gunung Rinjani ini banyak yang mengunjungin. Bisa aja pemerintah tuh memberikan
sebuah tangga yang bisa dilewati turis tanpa harus melewati jalur-jalur yang berbahaya. Mungkin ini banyak banget komentar-komentar yang negatif ataupun positif terhadap ide ini. Tapi mungkin salah satunya kayak ya kita bisa mencontoh salah satu negeri yaitu Cina. Dia tuh membuat tangga buat mendaki gunung untuk menikmati juga. Nah itu mungkin bisa dicontohkan ke Indonesia juga, lebih tepatnya ke Gunung Rinjani gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, sebagai salah satu anggota mahasiswa pecinta alam, menurut kamu sendiri apa aja sih aktivitas yang bisa dilakuin oleh pendaki gunung atau trekking atau yang pemula nih yang melakukan aktivitas alam? Oke, aktivitas alam itu banyak banget. Dan kalau misalkan kalian tertarik ke mendaki gunung, itu kan banyak kan trekking ya. Kalian bisa mengunjungi curug terlebih dahulu nih. Banyak banget curug kan di Indonesia, air terjun. Itu biasanya ada trekkingnya tipis juga. Dan ya kalian kalau mau mencoba menguji tes fisik kalian kayak gimana, itu boleh trekking tipis yang challenge cari curug yang trekkingnya berdurasi 1 jam, 2 jam, dan ntar naik 3 jam. Kalau misalkan kalian mau beneran ke gunung, kalian tuh bisa ke gunung yang lebih gampang dulu. Mungkin melalui riset kalian bisa tahu 2 diantaranya itu ada misalkan Gunung Papandayan sama Gunung Dieng. Itu keduanya pemula friendly banget lah buat yang masih baru-baru beraktivitas alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mbak Paula sendiri tuh merupakan mahasiswa pecinta alam di Binus University. Boleh dijelasin nggak sih aktivitas rutin yang dilakuin itu apa aja? Kalau boleh tahu jadwal naik gunungnya juga kapan? Mungkin kalau misalnya aktivitas kita maksudnya tidak ada jadwal pasti, apalagi ke gunung. Kalian nggak tahu cuacanya kayak gimana. Jadi biasanya cukup nggak rutin juga, paling biasa 3 bulan sekali pasti ada perjalanan. Tapi yang rutin kita lakukan, jadi kita Mapala sendiri tuh aktivitasnya bukan mendaki gunung saja, tapi kita juga ada aktivitas lainnya, seperti kita susur goa dan juga kita manjat tebing gitu. Mungkin kalian ketika ada di Binus Kemanggisan bisa ngelihat wall yang ada di kantin payung, itu punya kita untuk latihan ketika kita mau manjat tebing gitu. Biasanya kita lakukan saat ini ya kita latihan untuk susur goa, jadi ada teknik-teknik tertentu yang kita lakukan ketika menyusuri goa. Apalagi goa vertikal, ada teknik khususnya gitu yang harus kita pelajari. Manjat tebing juga kita harus melatih fisik kita dengan latihan di wall tersebut. Terus kalau mendaki gunung ya latihan fisik biasa. Biasanya kita melakukan itu ya 2 minggu sekali. Biasanya kita mempunyai kesadaran sendiri sih, kalau misalkan kita udah mahasiswa pencinta alam, kita harus jaga fisik kita sendiri. Soal logistik ya. Oke, logistik. Dengan do and don'ts yang perlu diperhatikan saat. Betul. Kalau logistiknya sendiri apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari pakaiannya, harus layering-nya, dan juga bahan makanan yang harus dipersiapkan saat ingin mendaki gunung. Oke, untuk kayak jenis tas, berapa kilo yang pantas untuk dibawa. Oke, berarti untuk logistik sendiri itu kita tuh mempersiapkan riset dulu, tentu gunungnya riset dulu. Gunung ini tuh cuacanya kayak gimana? Apakah dingin? Ketika dingin berarti kita harus membawa jaket yang tebal gitu kan. Terus juga logistik biasanya kita melebihi. Jadi misalkan kita 3 hari nih, tapi kita lebihi satu hari lagi. Jadi ada pagi siang malam gitu. Nah itu untuk jaga-jaga aja ya istilahnya ya. Ketika kita pendakian itu nggak ada yang tahu gimana arahnya, gimana hasilnya gimana. Bisa aja kita extend sehari 2 hari gitu. Nah makanya kita mempersiapkan ada tambahan nih. Nah untuk baju sendiri biasanya kita kan, saya sendiri itu biasanya 3 hari 2 malam. Nah itu menyesuaikannya 2 pakaian, 2 celana yang bersih lah gitu untuk tidur dan juga untuk mendaki lagi. Untuk jaket ya yang anget, terus biasanya ada yang bawa yang untuk UV. Biasanya itu juga sering kali dibawa. P3K itu wajib banget dibawa. Isinya juga ya obat-obatan, alergi kalian, obat pribadi, dan banyak lagi. Terus juga ada biasanya kalau dari kami sendiri itu biasanya suka membawa alat survival. Kayak pisau lipat kecil, korek. Untuk jaga-jaga ketika misalkan kita kehilangan arah gitu. Dan nggak bisa balik, kita stay, kita coba survival sendiri gitu. Tentu ya yang dibutuhkan adalah mental lagi ya, balik lagi. Ketika mental kalian udah kayak
kayaknya nggak bisa diselamatkan nih, pasti kalian juga ngedrop untuk selanjutnya. Planning kalian selanjutnya juga bakal kacau, kalian pasti mikirnya negatif gitu. Makanya yang tadi persiapannya ya logistik, perbekalan, perlengkapan, mental dan juga fisik gitu. Mungkin menjawab?